Dampak fisik dari semua ini tidak mengurangi semangatnya. Ia tidak menyesali perjalanannya, dan ketika ditanya apakah ia akan mengulang semuanya dari awal, ia langsung menjawab bahwa semuanya sepadan. Namun ia juga berkata bahwa bila bisa mengulangnya, ia akan melakukannya dengan lebih keras lagi. Ia berkata, "Aku akan berlatih lebih gila lagi, dan melakukan semua 4 repetisi squat dengan beban 360 kg. Dalam kisahnya, pahlawan ini menunjukkan bahwa pertarungan tidak berakhir saat kita turun dari panggung, melainkan terus berlanjut di setiap tantangan kehidupan. Ronnie Coleman bukan hanya seorang binaragawan. Ia adalah simbol perjuangan, tekad, dan gairah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang tanpa usaha, bahwa pengorbanan diperlukan untuk mencapai kebesaran, dan bahwa hasrat terhadap apa yang kita lakukan adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk terus maju." Dalam sebuah wawancara, Ronnie Coleman pernah berkata, "Tidak peduli apa yang kamu lakukan dalam hidup, jika kamu tidak melakukannya dengan gairah, maka tidak ada gunanya melakukannya." Kata-kata ini merangkum filosofi hidup Coleman, sebuah filosofi yang telah menginspirasi ribuan orang untuk mengejar mimpi mereka dan memperjuangkannya. Kisah Ronnie Coleman adalah roller coaster emosi, penuh kemenangan, pengorbanan, rasa sakit, dan penebusan. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita bahwa jalan menuju puncak penuh jebakan, namun hadiah bagi mereka yang bertahan adalah abadi. Ronnie Coleman bukan hanya binaragawan. Warisannya adalah sebuah legenda yang akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk mengejar mimpi mereka dengan gairah, tekad, dan pengorbanan. Tahun 1998 adalah salah satu tahun paling dinanti. Ronnie Coleman, pendatang baru di kompetisi, tiba-tiba menjadi penantang serius. Fisiknya yang kolosal, hasil dari bertahun-tahun latihan keras, setara dengan binaragawan terbaik dunia. Coleman mendominasi kompetisi sejak awal. Posenya sempurna, fisiknya luar biasa, sikapnya tak kenal ampun. Ia meninggalkan para veteran seperti Dorian Yates dan Flex Wheeler, dan memenangkan rasa hormat semua orang yang hadir. Ia memenangkan 8 gelar Mr. Olympia berturut-turut antara tahun 1998 dan 2005. Sosok raksasa ini mengukir sejarah olahraga. Ia sering dibandingkan dengan legenda seperti Arnold Schwarzenegger di masa jayanya. Ikon otot ini memukau dunia dengan fisiknya yang luar biasa. Prestasinya sering dikaitkan dengan momen-momen epik, seperti ketika ia menantang gravitasi dengan mengangkat 360 kg dalam latihan squat yang luar biasa. Kemenangannya di Mr. Olympia 1998 adalah momen bersejarah. Bukan hanya karena ia mengalahkan juara bertahan, tapi karena ia melakukannya dengan kekuatan dan fisik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ronnie Coleman menjadi raja baru binaraga, namun hidup sebagai tuan. Olympia adalah roller coaster emosi. Di satu sisi, ia menikmati ketenaran, pengakuan, dan kesuksesan. Ia menjadi ikon binaraga, sosok yang dikagumi jutaan orang di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, tekanan untuk tetap di puncak sangat besar. Ia terus berlatih tanpa henti. Semakin keras, cedera mulai bermunculan di tubuhnya. Namun Ronnie tidak berhenti. Ia terus berlatih dengan intensitas yang sama, mengabaikan semua peringatan dari tubuhnya. Konsekuensinya segera datang. Pada tahun 2006, Ronnie menjalani operasi untuk memperbaiki hernia diskus. Operasinya berhasil, tapi rasa sakitnya tetap ada. Meski terluka dan kesakitan, Coleman kembali bertanding di Mr. Olympia 2007. Tapi fisiknya tak lagi sama. Kejatuhan sang raja. Mr. Olympia 2007 menjadi kompetisi yang pahit bagi Ronnie Coleman. Di satu sisi, itu adalah perpisahannya dengan ajang yang membuatnya menjadi legenda. Di sisi lain, ia kalah dan menyerahkan tahtanya kepada Jay Cutler. Kejatuhan Ronnie Coleman adalah momen yang menyedihkan dalam dunia binaraga. Sang raja telah tumbang, meninggalkan kekosongan dalam olahraga ini. Namun warisannya tetap hidup. Kisah perjuangan, tekad, dan hasratnya terhadap binaraga terus menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. Kesehatan dan masa depan aktivitasnya menghadirkan berbagai tantangan. Masalah kesehatan membuatnya harus menjalani serangkaian operasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 2 kali penggantian pinggul dan beberapa operasi tulang belakang.
Dalam karir yang menuntut upaya maksimal selama 17 tahun, wajar jika tubuhnya mengalami keausan. Setelah pensiun, ia menjalani berbagai operasi, dekompresi diskus, fusi dan penggantian diskus cervical, penggantian pinggul kiri yang memerlukan 2 sekrup, penggantian pinggul kanan yang memerlukan 4 sekrup, serta fusi tulang belakang. Pada Februari 2019, Ali Beda Saraf menanamkan 6 sekrup titanium yang diperkuat ke punggungnya, prosedur yang berlangsung selama 11 jam. Setelah tahun 2017 tanpa operasi, ia kembali harus menjalani prosedur baru yang sayangnya tidak berjalan sesuai rencana dan membutuhkan perbaikan. Namun, terlepas dari segala rintangan, sang kolosus tidak pernah kehilangan harapan atau tekadnya. Setiap operasi diikuti oleh masa rehabilitasi panjang, namun keinginannya untuk kembali ke game, berolahraga, dan menjaga kebugaran tetap kuat. Otot memiliki ingatan, katanya dengan penuh keyakinan. Alih-alih benar-benar pensiun, kini raksasa ini aktif memberikan presentasi dan seminar di seluruh dunia. Sejak 2010, ia juga memasarkan merek suplemennya sendiri di bawah nama Ronnie Coleman Signature Series. Di dunia binaraga, hanya segelintir orang terpilih yang berhasil mencapai puncak Olympus, dan di antara mereka ada satu sosok yang bersinar seperti matahari dengan intensitas 1000 kali lipat, Ronnie Coleman. Sang raja merebut gelar Mr. Olympia sebanyak 8 kali berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah disamai siapapun. Namun jalannya menuju ketenaran dipenuhi dengan pengorbanan, rasa sakit, dan perjuangan luar biasa melawan dirinya sendiri. Hari ini kita akan mengungkap legenda Ronnie Coleman, dari awal yang sederhana hingga kenaikannya yang meteorik dan kejatuhannya yang kontroversial. Dari seorang polisi menjadi gladiator. Ronnie Coleman lahir di Monroe, Louisiana, sebuah kota kecil dengan hanya 50.000 penduduk. Sepak bola Amerika adalah semakam agama di Monroe, dan dengan postur fisik yang luar biasa dan tinggi badan 1,88 meter, Ronnie adalah pemain alami. Ia menjadi bintang di tim sekolah menengahnya, Monroe High School, dan banyak orang meramalkan masa depan cerah baginya di NFL. Bakatnya di lapangan sangat jelas. Ia cepat, kuat, dan punya kemampuan luar biasa dalam membaca permainan. Rekan-rekannya mengaguminya atas kepemimpinan dan determinasi yang ia tunjukkan. Ronnie adalah pemain yang lengkap, seorang linebacker yang mampu mendominasi baik dalam menyerang maupun bertahan. Namun, cedera punggung yang dialaminya dalam sebuah pertandingan sepak bola menghancurkan mimpinya. Ini terjadi di tahun terakhir sekolah menengahnya, dalam sebuah aksi yang ia sendiri gambarkan sebagai jatuh yang buruk. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan Ronnie harus dievakuasi dari lapangan dengan tandu. Cedera itu sangat menghancurkan. Mimpinya untuk bergabung dengan NFL hancur seketika. Ia merasa kecewa, kehilangan arah, dan tidak tahu harus berbuat apa dalam hidupnya. Namun Ronnie Coleman bukanlah orang yang mudah menyerah. Dalam pencariannya akan jalan hidup baru, ia menemukan perlindungan di gym. Di antara beban dan keringat, ia menemukan hasrat sejatinya, binaraga. Ronnie Coleman bukan binaragawan biasa. Ia tidak pernah puas. Ia mengangkat beban dengan amarah dan intensitas yang hanya sedikit orang bisa samai. Latihannya menjadi legendaris, dijuluki latihan gila karena brutalnya tuntutan yang ia berikan pada tubuhnya. Ronnie bangun setiap hari jam 5 pagi untuk mulai berlatih. Ia memulai dengan 30 menit kardio, lalu 2 jam binaraga. Ia melatih setiap kelompok otot 2 kali seminggu, dan melakukan set hingga 12 repetisi dengan beban yang ekstrem. Salah satu motonya yang terkenal adalah, "Bayi itu yang paling ringan." Sebuah frasa yang selalu ia ulang untuk memotivasi dirinya. Kalimat ini merangkum filosofi hidupnya. Jangan pernah menyerah, selalu melangkah lebih jauh. Dorong batas kemampuan diri. Suatu hari, saat latihan squat, Ronnie mencoba mengangkat 362 kg. Ia gagal pada repetisi pertama, tapi tidak menyerah. Ia fokus, menarik napas dalam, dan mencoba lagi. Kali ini ia berhasil mengangkat beban itu, tapi dengan harga mahal. Rasa sakit luar biasa di punggungnya. Meski begitu, Ronnie Coleman tidak berhenti. Ia terus berlatih dengan intensitas yang sama, selalu mendorong dirinya melewati batas. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan beri like. Mari kita lanjutkan dengan penaklukan Olympus, misteri Mr. Olympia.